Baik teman-teman sekalian, metode atau trik pertama untuk mengontrol suhu agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah pada kondisi reaktor yang masih adiabatis ya. Jadi belum ada penambahan air pendingin ataupun belum ada penambahan steam ya. Trik pertama adalah cold shot and hot shot ya. Bagaimana maksudnya? Ini trik ini seperti digambarkan di ini ya, di slide yang gambar B ini ya. Jadi pada teknologi ini atau trik ini ada injeksi reaktan ke dalam bagian-bagian dari reaktornya ya. Jadi injection of cold fresh. Jadi feed atau reaktan yang masih fresh kemudian diinjeksikan ke dalam reaktor ini. Kalau kemudian reaksinya ini adalah eksotermis, maka kan dinding reaktor cenderung naik gitu ya, karena reaksi ekso. Maka diharapkan dengan injeksi ini, jadi injeksi dari reaktan yang suhunya lebih rendah, maka diharapkan nanti suhu reaktornya menjadi tidak setinggi tanpa injeksi ini. Jadi diharapkan bisa lebih rendah begitu ya. Kalau kemudian reaksinya endotermis, akan suhu dinding reaktor kan cenderung turun kan begitu ya. Nah, endotermis. Maka kadang-kadang reaktan ini di treatment dulu, jadi di heated up dulu, dipanaskan dulu, baru kemudian diinjeksi gitu ya. Ini metode yang pertama yaitu cold shot dan hot shot ya. Metode yang common adalah ya tentu saja non adiabatis operation, yaitu ketika kita menggunakan reaktor dengan kondisi non adiabatis, berarti kita menambahkan steam ya, ketika reaksinya adalah cenderung turun suhunya endotermis yaitu, atau kemudian kita menggunakan cooling water ketika reaksinya adalah eksotermis, suhunya cenderung naik, maka kita tambahkan di sini adalah air pendingin sehingga suhu di reaktor ini bisa terkontrol seperti yang kita kehendaki. Ini juga sering dinamakan indirect heat transfer. Jadi memang steamnya ataupun kemudian cooling waternya tidak kontak langsung ya, karena di sini seperti ini adalah contoh fixed bed reaktor multi tube. Jadi ini seperti shell and tube gitu, ini ada shellnya, di dalamnya ada banyak tube, kemudian di dalam pipa-pipa atau tube ini ada katalis-katalisnya ya, Nah, kemudian ini ada proses pendinginan ataupun pemanasan tergantung jenis reaksinya. Ini biasanya kita terapkan jenis reaktor seperti ini untuk reaksi-reaksi yang sangat eksotermis, kemudian juga atau sangat endotermis. Jadi ketika suhu dinding reaktor tidak bisa dikontrol dengan mudah ya. Jadi ini memerlukan pendinginan, pemanasan, dan biasanya heat transfer yang luas permukaan transfer yang cukup besar ya.